Selamat datang Bapak dan Ibu sekalian di dalam ruang mediasi ini. Terima kasih sudah menghadiri mediasi pada hari ini dan sudah beriktikat baik untuk memenuhi syarat mediasi pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Robiatul Adawiyah. Saya mediator yang sudah bersertifikat dari Mahkamah Agung. Di sini saya ditunjuk oleh Bapak Ibu sekalian untuk memimpin mediasi pada hari ini. Maka dari itu saya akan memberikan waktu untuk Bapak dan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari Ibu Suci, silahkan. Perkenalkan, saya Suci Intan, dipanggil Suci. Umur saya 27 tahun. Saya pekerjaan saya adalah ASN. Baik, terima kasih Ibu. Silakan Bapak Pasha memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Freddy Pasananda, umur saya 28 tahun. Saya saat ini sedang tidak bekerja. Terima kasih. Baik. Di sini saya ingin bertanya, yang jadi pemohon dan termohonnya siapa ya Bapak Ibu? Saya pemohonnya itu. Oh, Ibu Suci sebagai pemohonnya dan Bapak Pasha berarti sebagai termohon. Baik. Itu sebetulnya. Ya. Seperti itu ya Pak, kalau di dalam mediasi ini. Ini boleh ini Bu? Boleh, silahkan Pak. Terima kasih. Jadi mediasi di dalam mediasi ini bertujuannya untuk mencari kesepakatan antara para pihak untuk mencapai kesepakatan yang fair, yang dimana tidak ada pihak yang menang dan kalah. Jadi di sini ini semuanya itu akan menang gitu, dengan hasil yang disepakati oleh para pihak. Dan di sini saya berperan sebagai orang yang netral, tidak memihak kepada Ibu Suci dan tidak memihak kepada Bapak Pasha. Di sini saya tidak akan berat sebelah dan tidak akan menjatuhkan Ibu Suci maupun menjatuhkan Bapak Pasha. Jadi hasil dari kesepakatan ini dirembungi antara Ibu Suci dan Bapak Pasha sehingga mendapatkan hasil yang sebaiknya, hasil yang terbaik. Selanjutnya di sini saya akan membuat aturan untuk para pihak selama mediasi ini akan dilaksanakan. Saya mulai dari Ibu Suci dulu ya untuk membuat aturan mediasi agar mediasi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada halangan sedikit pun gitu. Silakan Ibu. Kalau dari saya mungkin setiap pertemuan tepat waktu ya juga kita nggak ngaret-ngaret, soalnya kan ya saya juga ada anak yang aktif di rumah, terus habis itu jangan motong deh, soalnya saya biasa selalu motong omongan gitu. Ya jadi kalau saya ngomong Jadi Ibu Suci menginginkan selama waktu mediasi ini dilaksanakan para pihak itu datang tepat waktu dan tidak ada yang memotong omongan selama para pihak itu sedang berbicara ya. Selanjutnya Bapak Pasha. Kebetulan karena istri saya suka ngegas ya, tidak boleh menaikkan anda bicara dan tidak boleh berbicara kasar. Kemudian untuk saling jujur ya satu sama lain. Baik, jadi Bapak Pasha menginginkan selama waktu mediasi ini dilaksanakan tidak boleh ada yang menaikkan nadanya dan tidak boleh berkata kasar dan jujur dalam setiap perkataannya. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan dalam mediasi ini. Sebelum memasuki inti mediasi, kami ini akan memberikan opsi untuk melaksanakan kaukus. Kaukus itu dilakukan kalau ada para pihak atau salah satu pihak tidak ingin membicarakan hal-hal tersebut di depan pihak yang lainnya. Jadi hanya ingin pihak satu saja yang dengan mediator yang berbicara, yang mendengarnya. Jadi pihak lain itu tidak dapat mendengarnya dan itu bersifat rahasia. Jadi itu kaukus ini juga berfungsi sebagai kalau ada hal yang mulai memanas dan akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka kaukus itu akan dilakukan gitu. Jadi di sini saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu ingin melakukan kaukus?
Bentar Bu, saya mau nanya. Jadi kautus ini pertemuan secara terpisah? Iya, secara terpisah. Oke. Kalau dari saya tidak ya Bu, mungkin kita disini sama-sama dari kalian. Oh, baik, berarti mediasi ini dapat dilanjutkan ya Bapak Ibu. Kemungkinan kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, fokus itu bisa dilakukan. Selanjutnya saya ingin menyusun jadwal nih Pak, Bapak Ibu, untuk agar pertemuan kita ini berjalan dengan sistematis dan lancar. Bapak Ibu sekalian, apakah mediasi ini dapat dilaksanakan hari ini atau kapan? Sekarang aja dulu. Oh, sekarang saja ya. Istri saya sibuk. Baik. Di sini saya akan memberikan kesempatan para pihak untuk berbicara. Saya mulai dari Ibu Suci dulu ya Bapak Pasha, tidak apa kan? Amin. Baik, silahkan Ibu Suci. Ya, saya jadikan kami itu memberikannya waktu usaha saya tuh 2017 ya Bu ya. Saya juga sebenarnya nggak dalam waktu nggak apa ya, ibaratnya saya tuh nggak ada waktu yang panjang gitu untuk mengenal suami saya gitu, karena aku tuh ibaratnya ya saya juga tinggal di kantor orang gitu kan, jadi saya bisa sama dia ini dan dia juga ada pekerjaan tetap gitu. Nah tapi lalu jadi kan saya tuh ibaratnya nikah berarti udah 6 tahunan ya Bu ya. Jadi selama itu saya gimana ya Bu ya, dibilang harmonis itu ya enggak gitu, soalnya waktu itu suami saya tiba-tiba berhenti di kantornya gitu, sedangkan kan kami kan anak, untuk ngurus anak aja itu berapa gitu pengeluarannya, apalagi dengan bertiga gitu. Nah terus habis dapat itu saya kira dengan dia begini bisa ngurus anak gitu kan, tapi tetap aja saya yang ngurus gitu ya. Dia bilangnya sih dia ngurus ini ngurus, tapi faktanya tuh anaknya jadi nggak terurus gitu. Nah gitu Bu. Terus habis itu makin kesini waktu itu juga sempat dia sukanya keluar terus, nongkrong, main game gitu, kan duit gaji saya juga sempat dipakai yang top up game gitu kan. Terus kayak sempat sih dia sekarang kayak dia serabutan, terus pernah juga ngasih kami uang 500.000 gitu kan setiap bulannya, tapi nggak setiap bulan gitu, kadang 2 bulan gitu tetap nggak ada gitu lah aplikasinya gitu. Jadi tetap ibaratnya saya pun udah kehilangan gitulah rasa cinta saya pun jadi berkurang lah gitu, soalnya saya kehilangan sosok suami. Terus kasihan juga anak saya kalau kasih dua bapak kayak gitu. Anak Ibu umurnya berapa ya sekarang? 5 tahun Bu. Udah sekolah? Lagi TK. Oh, berarti sudah membutuhkan biaya ya Ibu? Iya, jadi dan kecil juga udah sibuk sebenarnya, mau lebih besar lagi lah ibaratnya udah sekolah kan. Iya, makin menambah gitu ya Bu. Iya. Oke, dapat saya simpulkan yang dari Ibu Cici katakan tadi, bahwa Bapak Pasha ini dulunya sempat bekerja, namun berhenti dikarenakan alasan untuk mengurus anak ya. Namun kata Ibu Cici, Bapak Pasha itu setelah berhenti malah sering keluyuran, nongkrong gitu, jarang di rumah dan tidak memiliki pekerjaan, dan juga tidak memberikan nafkah kepada Ibu Suci dan anaknya ya. Begitu ya Ibu Suci. Oke. Selanjutnya saya akan memberikan waktu untuk Bapak Pasha berbicara. Apakah diizinkan Ibu? Baik, silakan Pak. Oke, saya di sini ngomongnya jujur. Baik. Memang sebelumnya mungkin saya kurang terbuka sama istri saya. Yang benar kami nikah dari tahun 2017. Ya pada saat itu memang saya melihat Ibu Suci ini merupakan wanita yang paling cantik dalam hati di kampung. Jadi saya jatuh cinta dan memang ingin serius sama Ibu Suci. Makanya saya pada tahun itu juga saya menikah dengan beliau di sana. Jadi memang pada tahun 2020 itu waktu sebelum COVID ya, mungkin waktunya dekat-dekat COVID ya, dekat pandemi. Pada saat itu saya karena keputusan dewan direksi di perusahaan saya itu memutuskan saya untuk dilakukan mutasi pindahnya ini jauh di luar kota. Itu tuh di perbatasan antara Malaysia sama Indonesia.
memang karena di sana juga karena jauh, dan pada saat itu mungkin anak saya masih lucu-lucunya juga ya. Karena saya berat hati saya ingin pindah ke sana. Saya bukan bilang aja Bu, saya sempat ngomong ke perusahaan, ke pimpinan saya di perusahaan untuk meminta batalnya mutasi ini. Cuma memang apa adanya Bu, saya tidak diizinkan dengan ketentuan. Jika saya menolak, saya akan diberhentikan. Jadi sebelum diberhentikan saya untuk resign dulu ya Bu, biar ada di pesangonnya ya. Nah, cerita ya Bu, memang dalam beberapa 1 tahun terakhir ini saya tidak bisa memberikan nafkah berupa duit ya Bu, uang, kebutuhan. Saya tidak bisa memenuhi kebutuhan di keluarga saya memang karena memang pekerjaan di tahun-tahun ini sangat sulit ya Bu dicari, apalagi saya baru proses masa penyembuhan karena bulan kemarin saya baru kena penyakit ya Bu. Nah, memang hal itu sangat membuat saya terbatas. Memang benar kata Bu Suci tadi, saya bekerja seagukan dan yang Bu Suci tidak tahu yang beliau tadi katakan saya terabdul menggunakan gajinya itu salah ya. Saya menyangka hal itu karena sebenarnya bukan untuk top up game, tapi waktu itu saya mengikuti kompetisi game itu cuma tidak menang akhirnya ya apa dikata ya, saya kan berpikirnya kalau menang saya bakal dapat uang memang. Tapi ya Bu, selama pernikahan ini saya tidak pernah berbuat kasar ke ibu. Saya tidak pernah mengatakan fisik, berkata kasar pun untuk tidak pernah. Nah, sebenarnya saya tidak mau Bu permasalahan ini terjadi Bu, tapi memang yang namanya juga itu ya Bu, wanita kalau misalnya sudah dikerjakan ini memang realistis ya Bu. Dia melihat kebutuhan itu berdasarkan ya, kalau misalnya suaminya tidak mampu memenuhinya, dia memikir suaminya tidak sanggup, tidak mampu, tidak cinta lagi. Padahal jujur Bu, dengan keterbatasan yang paling saya punya sekarang, saya pengennya tuh mampu memenuhi kebutuhannya, tapi memangnya apa adanya. Dari perspektif saya mungkin begitu ya Bu. Jadi Bapak Pasha ini dapat saya simpulkan atas perkataannya tadi, Bapak Pasha ini resign karena memang ada hal-hal yang tidak diinginkan juga ya Pak. Sebenarnya Bapak sebenarnya tidak ingin resign sebenarnya ya, dan Bapak itu sempat sakit ya, dan masih dalam tahap pemulihan. Dan bahwa kata Bapak Pasha tadi uang Ibu Cici yang dipakai Bapak Pasha untuk top up game itu tidak benar ya Pak? Iya, tidak. Top up itu kan kita mengisi game ya. Kebutuhan yang tadi kita saya tidak mampu untuk kompetisi saja. Ada biaya registrasi. Berarti itu hanya untuk biaya registrasi, bukan untuk top up game-nya ya Pak? Ya. Oke, baik. Dari apa yang sudah disampaikan Ibu Suci dan Bapak Pasha sendiri di sini ada beberapa yang bertolak belakang ya. Jadi di sini saya ingin meminta solusi dari masing-masing pihak agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik gitu. Saya mulai dari Ibu Suci dulu ya Pak untuk memberikan solusinya. Silakan Ibu. Kalau saya ya dengerin penjelasannya juga mana yang nggak terlalu di hati saya. Oke, nggak top up game tapi malah dasar pertandingan game gitu. Kalau memang mau upaya cari duit ya kerja gitu, kenapa malah ngeluarin duit dulu untuk dapat duit yang nggak pasti gitu, sama aja kayak judi gitu. Ya, tetaplah menurut saya kurang gitu, ibaratnya apa ya, ya udahlah gitu, saya hidup berdua sama anak saya aja, masing-masing saya Bu ya. Baik, berarti menurut Ibu Suci ini, Ibu Suci tetap ingin melakukan perceraian ya Bu? Iya. Oke, silahkan Bapak Pasha memberikan solusi terbaiknya. Saya juga menyangka, bukannya saya tidak ingin ini, bukannya saya tidak ingin pekerjaan ini. Kemarin itu kami merasa kami cukup berimbang, cukup ada kesempatan untuk menang. Kemarin itu hadiahnya tuh mungkin bisa Bu untuk memenuhi kebutuhan kami sama 3 bulan kalau menangnya. Ya kamu dikata itu bukannya jadi Bu, saya berusaha juga di situ. Apa dikata tidak bisa. Cuma mungkin ya Bu,
saat ini saya tidak mau yang sangat. Memang selama beberapa bulan terakhir ini yang Suci tidak tahu tuh ketika dia memutuskan untuk besarannya dengan saya itu juga bekerja serabutan dengan Ibu Suci tidak tahu itu, maksud saya juga bekerja dan mencari pekerjaan itu dengan semaksimal saya, Bu. Cuma mungkin belum bisa memenuhi kebutuhan Suci ya, Bu. Saya siang malam coba kerja, Bu. Mungkin pekerjaan yang dianggap Bu Suci ini tidak ada, tapi sebenarnya ada, Bu. Saya tidak ingin bercerai, Bu. Mungkin kalau misalnya saya ingin adakan solusi lagi ya, Bu. Mungkin ini, Bu. Saya minta waktu lah untuk Bu Suci sebelum melayangkan gugatan ke saya pengadilan. Saya minta waktu dalam waktu 3 bulan ini. Jika memang saya tidak bisa memenuhi kebutuhan anak saya dan istri saya rela kok, Bu. Saya akan kedatangan gugatan bercerai ini. Jikalau nanti istri saya mengambil gugatan itu, dan saya ingin menyampaikan juga, Bu, aku udah ada harapan kok. Aku kemarin baru aja dihubungi sama pihak manajer game aku kalau aku tuh dikontrak untuk bermain di e-sport. Jadi keluarga kita sebenarnya masih ada harapan. Ini bulan aja, Bu. Silakan tenangkan dirinya terlebih dahulu, Bapak. Ya gitu lah, Bu. Ini saya tidak ingin bercerai, Bu. 3 bulan aja. Kalau kamu nggak mampu, aku tinggal dulu. Baik, berarti saya simpulkan solusi dari Bapak Pasha ini. Bapak Pasha itu sebenarnya sudah mengikuti kompetisi game ya, Pak, demi mendapatkan uang dari pekerjaan tersebut. Walaupun kata Ibu Suci sendiri itu tuh pekerjaan yang tidak mumpuni gitu ya, Pak, kadang dapat kadang enggak juga ya. Terus Bapak Pasha ini itu ingin minta waktu pada Ibu Suci untuk memikirkan ini terlebih dahulu ya, Pak. Jika Bapak Pasha mampu memenuhinya selama 3 bulan itu, Ibu Suci dan Bapak Pasha berarti tidak bercerai gitu ya, Bu? Ya. Oke. Berarti di sini Bapak Pasha dan Ibu Suci sepakat bahwa akan diberikan waktu 3 bulan untuk Bapak Pasha memperbaiki dirinya dan memenuhi kebutuhan ibu dan anak ibu. Baik. Tapi tetap harus ada jaminan sih, Bu, tentang hak asuh gitu, misalnya saya gitu, Bu. Berarti Ibu Suci menginginkan jaminan ya, Bu. Ya. Jadi kalau memang Bapak Pasha itu tidak menepati janjinya, Ibu hak asuh anak itu sepenuhnya akan menjadi milik Ibu. Ya, terus saya juga minta dia bisa langsung bersedia nolak saya, Bu. Ya. Menurut Bapak Pasha, apakah Bapak Pasha keberatan dengan solusi Ibu Suci? Tidak. Berarti Bapak Pasha siap atas seluruh konsekuensinya ya, Pak? Iya. Jika memang itu solusi terbaik. Baik. Di sini saya hanya ingin memberikan masukan bahwa Ibu Suci dan Bapak Pasha ini kan menikah dalam keadaan baik ya, dalam keadaan cinta gitu, dan sudah memiliki anak. Jikalau anak tersebut kehilangan salah satu orang tuanya, maka kasihan mental dari si anak tersebut, kurang bimbingan dari kedua orang tuanya, hanya mendapat kasih sayang dari satu pihak saja seperti itu. Jadi saya harapkan Bapak dan Ibu sekalian dapat berdamai ya, Pak dan Ibu. Oke. Ya, Bu. Baik, di sini saya akan menyusun hasil dari kesepakatan antara Bapak dan Ibu sekalian tadi. Jadi di sini saya nyatakan bahwa mediasinya berhasil sebagian. Nanti jikalau memang ada hal-hal yang tidak inginkan terjadi, maka Bapak dan Ibu akan menanggungnya sesuai dengan perjanjian yang sudah saya tulis di dalam kesepakatan ini ya, Bu, ya, Pak. Oke, baik. Silakan Ibu Suci menandatanganinya. Silakan Bapak Pasha. Sebelah sini. Saya mohon izin untuk tanda tangan pada bagian saya ya. Baik. Karena dikarenakan kesepakatan perdamaian ini sudah
sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh saya sendiri, maka mediasi ini dinyatakan berhasil, namun hanya berhasil sebagian. Kalau begitu saya tutup pertemuan mediasi pada hari ini. Saya harapkan Bapak dan Ibu sekalian dapat menjalani hidup seperti semula, seperti yang di awal kalian melakukan pernikahan gitu ya Pak dan Ibu. Saya harapkan yang terbaik untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga